Mari mengenal hak-hak reproduksi dalam keluarga berencana. Sobat, tahu nggak? Setiap individu memiliki hak-hak reproduksi yang harus dijaga dan dihormati bersama loh. Yuk kita mengenal apa saja hak-hak reproduksi dalam keluarga berencana. Hak reproduksi itu adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak, dan akan melahirkan secara sehat. Benar sekali, Kang. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak reproduksi seseorang, ada 12 hak reproduksi yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap individu. Yuk atuh kita bahas satu persatu, Kang. Oke, Neng. Dari Akang dulu ya. Hak yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi, setiap pasangan usia subur atau PUS berhak untuk mendapatkan informasi berbagai metode kontrasepsi. Setuju atuh, Kang. Penting pisan, Kang, untuk diketahui semua orang. Karena biasanya masih dianggap tabu tuh, Kang, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Lanjutkan atuh, Neng. Hak yang kedua nih, Kang. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Jadi, setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang aman, nyaman, sesuai keinginan dan kebutuhannya, Kang. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Setiap pasangan usia subur berhak menentukan pilihan metode kontrasepsi sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi, jangan ada pemaksaan di antara kita ya, Neng. Siap atuh, Kang. Hak yang keempat nih, Kang. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan akses pelayanan keluarga berencana untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Semuanya teh harus direncanakan, Kang, termasuk jumlah anak. Karena berencana itu keren. Gitu kan, Neng? Betul atuh, Kang. Hak kelima, hak untuk hidup atau hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Jadi, Neng, setiap perempuan itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan. Lengkap ya, Kang, pelayanannya? Harus satu, Neng. Selain bisa dapat akses pelayanan yang lengkap, seperti yang Akang jelaskan tadi, selanjutnya ada juga nih, Kang, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Setiap peserta KB berhak untuk memutuskan secara bebas tanpa paksaan dalam memilih dan menerapkan metode KB. Jadi, suami istri saling diskusi tentang metode KB yang akan dipakai agar tidak terjadi pemaksaan ya, Neng. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak terhindar dari resiko kekerasan, seperti dalam pacaran, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selanjutnya nih, Kang, hak mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Setiap orang berhak mendapatkan informasi terbaru mengenai kesehatan reproduksi yang dapat diakses melalui media elektronik dan media sosial. Wah, ternyata ada medsosnya ya? Iya atuh, Kang, lengkap kok. Sok atuh lanjutin, Kang. Siap atuh, Neng. Akang lanjutkan hak yang ke-9-nya. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Setiap peserta KB berhak untuk mendapatkan privasi dan bebas dari gangguan dalam konseling dan pelayanan KB.
rahasia terjamin, dan konseling pun jadi nyaman ya Kang. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Setiap individu berhak merencanakan kehidupan berkeluarga dengan memperhatikan usia ideal pernikahan dan kehamilan kelahiran anak pertama, mengatur jarak kelahiran, serta merawat dan mengasuh anak. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam menentukan kapan mereka akan menikah dan punya anak maupun jumlah anak loh. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi, setiap orang berhak untuk tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat memperjuangkan hak reproduksi. Bebas, tapi tetap sesuai aturan yang berlaku kan, Kang? Tentunya begitu, atuh Neng. Nah, yang terakhir nih, Kang. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Dalam penggunaan kontrasepsi, tidak hanya dititik beratkan kepada istri, tetapi juga perlu peran aktif dan partisipasi dari suami loh, Kang. Akang mah siap atuh Neng. Ingat ya, di balik upaya pemenuhan hak reproduksi seseorang, terdapat kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak reproduksi diri dan orang lain loh sob.